Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-140, Feng Zan, mati, mati. Wajah Wang Qi pucat saat dia melihat pilar cahaya hitam gelap menghilang. Dia masih bisa merasakan sebagian aura Feng Zan di tempat itu. Seolah-olah yang terakhir masih ada di dunia ini. Sayangnya, bahkan benang aura itu perlahan menyebar, mengumumkan berita bahwa Feng Zan sudah meninggal. Saya telah mengatakan bahwa jika penguasa dihancurkan, orang tersebut akan mati. Suara samar Xiaoyan terdengar dari belakang Wang Qi. Ketika Wang Qi berbalik untuk melihat Xiaoyan, pelat api indah di cakar naga Xiaoyan baru saja menghilang. Wang Qi melihat cakar naga besar Xiaoyan bergetar sedikit. Wang Qi menghirup udara dalam-dalam. Dia memandang Xiaoyan dan nadanya sangat dingin. Saya akui bahwa kekuatan Anda jauh melebihi kekuatan Anda sendiri. Saya khawatir Anda ahli dalam menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Kata-kata ini, yang tampaknya hanya lelucon, tidak mampu membuat Xiaoyan menyerah. Memperlihatkan senyuman sekecil apapun. Jejak kehati-hatian muncul di matanya saat dia melihat ke arah Wang Qi. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dunia terikat es milik Feng Zan memang merupakan sesuatu yang sulit diatasi. Bahkan api surgawi yang dia miliki mengalami kesulitan melawan kekuatan jiwa es. Aglomerasi 1000 tahun akan dilepaskan dalam 1 hari. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Sayangnya, Gutua masih melakukan intervensi di saat-saat terakhir. Kedua keterampilan Do Klastian itu jauh lebih mudah bagi Xiaoyan. Di bawah reinkarnasi Buddha marahnya, keterampilan Do Klastian tampaknya bukan apa-apa. Hari ini, aku yang dulu. Wang Qi pasti akan membalas dendam untuk Feng Zan. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga dan membunuhmu. Yan Xiao, mata Wang Qi dipenuhi dengan kebencian. Sepasang mata tuanya yang teduh telah berubah menjadi sangat merah karena kebencian di dalam hatinya. Nyala api jauh di dalam matanya menggumpal menjadi bentuk kepala singa, menyebabkan ruang kosong di depannya menjadi terdistorsi luar biasa. Tiba-tiba, tubuh Wang Qi, yang lebih kuat dari orang biasa, bergetar hebat dengan cepat, dan seluruh tubuhnya mengembang lebih dari 10 kali lipat dalam beberapa tarikan napas. Xiaoyan juga dengan jelas melihat bahwa pakaian yang awalnya agak compang-camping dengan cepat dipenuhi oleh otot-otot yang menonjol di seluruh tubuh Wang Qi. Segera setelah itu, benda itu tampak terkoyak karena dirobek secara paksa oleh tubuh Wang Qi yang semakin besar. Aum, Wang Qi mengeluarkan raungan marah seperti singa ke arah langit. Nyala api yang sangat sombong langsung berubah menjadi pilar api yang melesat ke arah langit dari mulutnya dan menyerbu menuju ruang kosong yang tak ada habisnya. Seni tubuh tiran hati singa. Dengan raungan marah, tubuh Wang Qi yang terus-menerus mengembang tiba-tiba diperluas sekali lagi. Bentuk tubuhnya pun mengalami perubahan yang sangat besar. Tubuhnya yang semula sombong di angkasa, kini seperti binatang buas yang merangkak di angkasa. Tubuhnya yang menjadi lebih tebal, menjadi aneh. Di dadanya, ada segel api kepala singa yang sangat terang dari dalam keluar. Pada saat ini, itu seperti sekelompok api nyata yang melonjak dan melonjak. Itu mengeluarkan suhu yang sangat tinggi yang cukup untuk memusnahkan ruang kosong. Kepala manusia normal Wang Qi saat ini menggeliat jijik, memperlihatkan wujud asli binatang buas. Sepertinya, kepala singa. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan Xiaoyan yang agak terkejut, tubuh Wang Ji yang berulang kali tumbuh akhirnya berhenti secara bertahap pada saat ini. Namun, Wang Ji saat ini telah kehilangan wujud manusianya. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi binatang ajaib. Tubuhnya yang besar tidak kalah dengan badan kaca berlian Xiaoyan saat ini. Jubah di tubuhnya telah terbakar habis oleh amukan api yang menutupi tubuhnya. Kulit emas gelapnya bahkan lebih tangguh daripada baja misterius langit dan bumi. Ekor api yang panjangnya hampir 100 kaki terus menari di ruang kosong di belakangnya, mengeluarkan gelombang suara mendesis. Pada saat ini, Wang Qi telah sepenuhnya berubah menjadi singa api. Xiaoyan memandang Wang Qi, yang penampilannya telah mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat. Dia tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat kekejaman di mata binatang Wang Qi. Seni tubuh tiran hati singa, HMP. Menurutku lebih baik menyebutnya seni tubuh tiran hati singa. Untuk menaklukkan musuhmu, kamu malah mengubah dirimu menjadi penampilan yang menjijikan. Bahkan hatimu sendiri dikendalikan oleh api binatang buasmu dan kamu menjadi binatang ajaib yang nyata. Betapa bodohnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang bisa menciptakan teknik rahasia yang tidak manusiawi seperti itu. Menanggapi tawa dingin Xiaoyan, singa di depannya sepertinya mengerti.
Gelombang raungan mengerikan keluar dari mulutnya yang ganas. Setelah itu, tubuh besarnya tiba-tiba bergetar, menyebabkan dunia bergetar 3 kali. Tubuhnya telah menghilang dari tempat aslinya. Saat singa itu menghilang, senyum dingin di wajah Xiaoyan akhirnya berubah menjadi jelek. Bang! Namun, sebelum Xiaoyan bisa melakukan apapun, kekuatan yang sangat menakutkan telah memasuki tubuhnya dari punggungnya. Dengan keras, tubuh Xiaoyan langsung dikirim terbang. Saat dia dikirim terbang, Xiaoyan tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Tidak peduli apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Wang Qi yang bermutasi sebenarnya akan sebanding dengan setengah kaisar bintang 8 biasa. Bahkan setelah menggunakan reinkarnasi Buddha marah dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan masih tidak mampu menahan kekuatan tersebut untuk waktu yang singkat. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tubuhnya, yang telah dikirim terbang, distabilkan dengan paksa. Tenggorokannya berguling saat dia menelan benang manis yang berdarah. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat singa di depannya tampak sangat serius. Namun, singa itu jelas tidak berencana memberi Xiaoyan waktu untuk bernapas. Saat tubuh Xiaoyan berhenti, singa itu membuka mulutnya dan pilar cahaya energi selebar beberapa puluh kaki langsung melesat ke arah Xiaoyan. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Jurang dalam yang lebarnya beberapa ribu kaki dengan cepat terbentuk di tanah di bawahnya. Pada saat ini, Doki dalam tubuh Xiaoyan sangat lemah. Bagaimana dia bisa memiliki keinginan untuk menerima pilar cahaya ini dengan paksa? Langkah kepunahan langitnya langsung dilepaskan hingga batasnya. Dengan suara embusan, sepasang sayap api surgawi yang besar langsung muncul di punggung Xiaoyan. Meskipun sayap Heaven Demon Phoenix tidak lagi ada pada sepasang sayap api surgawi ini, inti dari sayap tersebut telah sepenuhnya menyatu dengan sepasang sayap api surgawi ini. Dari segi kecepatan, sepertinya itu lebih cepat dari sebelumnya. Saat pilar cahaya energi menakutkan itu menyerang, mata Xiaoyan bersinar. Segera, pilar cahaya energi menakutkan itu langsung menembus tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan benar-benar hancur oleh pilar cahaya energi itu. Singa jantan yang sangat besar itu sedikit memutar kepalanya yang besar ketika melihat pemandangan ini. Dengan ragu, ia melihat ke tempat di mana Xiaoyan hancur. Meskipun kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat, Wang Ji saat ini telah berubah menjadi binatang ajaib pembunuh sejati. Kecerdasan manusia bukan lagi miliknya. Saat ini dia hanyalah binatang buas dengan kekuatan kosong. Seperti yang diharapkan. Meskipun kamu telah berubah menjadi binatang ajaib, kamu bahkan tidak memiliki kecerdasan seperti beberapa binatang ajaib tingkat tinggi. Api, melahap, gelombang. Tiba-tiba terdengar teriakan keras yang memubung ke langit dari belakang singa jantan tersebut. Sekumpulan besar api yang indah menyala dengan ganas, memancarkan gelombang suhu tinggi yang menakutkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Saat teriakan keras Xiaoyan terdengar, pancaran api yang sangat tajam langsung keluar dari kumpulan api dan menghantam bagian belakang dengan keras. Singa jantan. Aum, raungan singa yang menakutkan terdengar. Tubuh singa jantan dengan paksa memutar tubuhnya dengan cara yang sangat aneh. Raungan singa yang menggemparkan bumi berubah menjadi gelombang suara menakutkan yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan meledak ke arah pancaran api menakutkan yang melesat ke arahnya. Dengan terhalangnya gelombang suara tersebut, kecepatan maju pancaran api terhenti. Kemudian, tubuh singa jantan itu tiba-tiba menyerbu ke arah pancaran api. Di bawah tatapan kaget Xiaoyan yang tak tertandingi, singa jantan itu menelan pancaran api dalam sekali teguk. Meskipun pancaran api memasuki tubuh singa jantan dan dentuman keras terdengar dari dalam, tubuh singa jantan hanya membengkak sedikit sebelum kembali ke aslinya. Negara, cahaya api telah hilang sama sekali. Namun, kumpulan segel api di dada singa jantan saat ini memancarkan cahaya yang sangat kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang terus disempurnakan olehnya. Meskipun gerakan yang tidak biasa itu hampir tidak terdeteksi karena nyala api di sekujur tubuh singa jantan, Xiaoyan, yang memiliki api surgawi, akan segera merasakan sedikit pun gerakan api di depannya. Dia pasti akan menemukan gerakan sekecil apapun. Apakah itu sumber kekuatanmu? Selama aku menghancurkan segel api itu, kekuatanmu sebagai kaisar setengah bela diri bintang 8 secara alami akan hancur. Melihat adegan ini, Xiaoyan langsung bereaksi di dalam hatinya. Namun, di saat yang sama, dia merasakan ledakan perasaan berduri di hatinya. Letak segel api itu jelas berada di depan dada singa jantan. Disitulah pertahanannya paling ketat. Jika dia ingin melukai segel api itu, dia harus mendekatinya. Namun, Xiaoyan saat ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya. Jika itu masalahnya, dia kemungkinan besar akan terluka parah oleh bajingan ini
bahkan sebelum dia bisa mendekati segel api. Sementara Xiaoyan merasa gelisah di hatinya. Fluktuasi energi yang kuat diam-diam terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Meskipun fluktuasi energi ini lebih rendah daripada Xiaoyan, auranya sudah sebanding dengan kaisar setengah bela diri bintang 1. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah sekali lagi. Namun, saat ini, ekspresi wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan yang tiada tara. Ini karena aura milik kaisar setengah bela diri bintang 1 dipancarkan dari inkarnasi di dalam tubuhnya. Bab ke-141. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan aura kuat di dalam tubuhnya. Kekuatan avatar itu sebanding dengan kaisar bela diri setengah bintang 1. Dengan cara ini, bisa dikatakan ini adalah jurus pembunuh hebat lainnya untuk Xiaoyan saat ini. Meskipun kekuatan sebenarnya dari avatar ini hanya berada pada level kaisar bela diri setengah bintang 1. Jika kekuatan kaisar bela diri setengah bintang 1 ini benar-benar dilepaskan, kekuatannya tidak akan kalah dengan reinkarnasi Buddha marahnya. Dengan cara ini, ketika Xiaoyan bertarung di masa depan, dia akan memiliki kartu truf penyelamat nyawa lainnya. Sepertinya tidak pasti siapa yang takut pada siapa hari ini. Aku, Xiaoyan, akan menerima keduanya. Dengan membalikan tangannya, lebih dari selusin botol giok muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan tiba-tiba tangannya mengepal. Semua botol giok itu pecah. Lebih dari selusin pil pemulihan energi tingkat 9 juga muncul di tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak menutup mulutnya seperti yang diharapkannya. Pil obat tingkat tinggi akan meleleh di mulutnya. Hal seperti itu tentu saja tidak akan terjadi. Lusinan pil obat berubah menjadi semburan doki agung yang langsung mengalir ke pusaran dalam tubuh Xiaoyan dari tenggorokannya. Namun, semburan energi ini, yang bisa dianggap menakutkan di mata orang lain, masih tampak tidak berarti di depan setengah kaisar bela diri seperti Xiaoyan. Pil kelas 9 memang tidak ada artinya di depan setengah raja bela diri. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikannya. Jika pil obat tingkat 9 tidak cukup, tentu saja ada pil obat tingkat yang lebih tinggi. Mengingat keterampilan alkimianya saat ini, selama dia mendapatkan formula pil, bukan tidak mungkin untuk menyempurnakan pil obat tingkat D. Xiaoyan secara acak melirik ke arah singa jantan yang masih berada di sekitarnya dan tidak mau menyerang. Dia bisa menebak bahwa nyala api itu kemungkinan besar tidak sedang mengalami masa-masa yang mudah. Bagaimanapun juga, itu adalah api surgawi. Meskipun ia memiliki kekuatan absolut untuk menekannya, masih sulit untuk memperbaikinya dengan cepat. Ini secara kebetulan memberi Xiaoyan waktu yang cukup. Setelah menelan pil obat, tangannya tidak berhenti bergerak. Pada saat doki di dalam pusaran mulai beredar, tangan Xiaoyan sudah membentuk segel sekali lagi. Segel ini adalah salah satu teknik rahasia klan Gu yang tidak diberikan kepada orang lain. Keterampilan segel dewa. Ketika 5 segel keterampilan segel dewa digabungkan menjadi satu, kekuatannya sudah sebanding dengan keterampilan Doklastian yang asli. Sekarang karena digunakan oleh Xiaoyan, kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada keterampilan Doklastian biasa. Melihat kecepatan di mana doki dalam tubuh Xiaoyan hilang, kekuatan keterampilan segel dewa kali ini sekitar mungkin bahkan lebih hebat daripada pencipta keterampilan Do ini. Sementara Xiaoyan sedang membentuk keterampilan segel dewa, penyempurnaan api surgawi Xiaoyan oleh singa jantan akhirnya selesai. Setelah menggabungkan kekuatan api surgawi ke dalam tubuhnya, singa jantan tampak lebih mengesankan. Mata merahnya yang seukuran lonceng sebenarnya bercampur dengan nyala api yang cemerlang. Ketika ia menatap Xiaoyan sekali lagi, jejak perasaan khusus benar-benar muncul di matanya. Perasaan itu adalah keinginan, keserakahan. Binatang ini benar-benar merasakan manfaat api surgawi. Pada saat ini, singa yang awalnya ceroboh sebenarnya menunjukkan jejak keserakahan. Sepertinya tubuhmu yang sebenarnya cukup luar biasa. Meski hanya sekelompok beast flame yang tersisa, kamu sebenarnya mampu menampilkan reaksi yang begitu intens. Sejak ini jika demikian, aku akan menerima kelompok beast flame ini. Keterampilan segel dewa, segel gunung terbuka, segel pembalik laut, segel pembalik tanah, segel penguburan langit. 5 segel digabungkan menjadi satu. Segel dewa kuno, pergi. Sebelum suara Xiaoyan terdengar, ekspresi seluruh orangnya langsung menjadi kaku. Kecepatan pembentukan segel di tangannya juga langsung meningkat. Setelah mengeluarkan teriakan ledakan, segel dewa kuno juga langsung terbentuk di tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menyerang dengan telapak tangannya. Telapak api surgawi yang tampak biasa juga kehilangan kekuatannya. Tangan Xiaoyan dengan lembut terbang ke arah singa jantan.
Saat segel dewa kuno terbang, ia juga langsung melebar hanya dalam beberapa tarikan napas. Ia telah berubah menjadi sebuah tangan besar yang lebarnya beberapa ratus kaki. Bagaikan bintang jatuh, ia membawa ekor panjang yang berapi-api dan dengan kejam menabrak singa jantan. Ketika singa jantan melihat ini, matanya yang menyala-nyala sekali lagi menyala. Ia membuka mulutnya yang berdarah secara maksimal dan kekuatan isap yang sangat menakutkan dan dahsyat juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Energi alam juga berubah menjadi pusaran energi yang sangat besar dan terus-menerus mengalir ke mulut singa jantan yang terbuka. Badai yang liar dan dahsyat menyebabkan tubuh Xiaoyan yang berdiri di udara sedikit bergoyang. Namun, sepasang mata jernih itu masih berkedip-kedip dengan cahaya terang. Xiaoyan sudah benar-benar menebak pikiran binatang ini. Kekuatan hisap yang liar dan ganas di dalam mulut singa itu seperti lubang hitam. Bahkan telapak tangan api surgawi yang berukuran 1000 kaki telah kembali ke ukuran aslinya ketika tiba di depan singa. Singa itu begitu saja menelannya ke dalam perutnya. Segel api di depan dadanya sekali lagi menjadi lebih terang. Sudah kuduga. Aku khawatir teknik Doklastian tidak akan menimbulkan ancaman apapun padamu. Kalau begitu, mari kita coba ini. Suaranya baru saja terdengar ketika sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Ruang kosong di depannya juga menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang hampir nyata perlahan muncul di langit selebar 100.000 kaki. Secara mengejutkan, sosok manusia ini adalah avatar yang baru saja dibentuk Xiaoyan. Saat ini, ketiga avatar tersebut telah bergabung menjadi satu. Kekuatan mereka juga melonjak. Hanya berdasarkan kekuatannya saja, avatar ini sudah bisa dibilang cukup kuat. Bahkan dalam pertarungan sebenarnya, ia juga memiliki kemampuan untuk membantu Xiaoyan. Ini juga akan mengurangi tekanan pada Xiaoyan di masa depan. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah avatar itu muncul. Sekelompok api surgawi yang cemerlang mendarat di permukaan avatar. Tubuhnya juga langsung ditutupi oleh api surgawi. Hehe, karena binatang buas sepertimu sangat menyukai api surgawi milikku, aku akan memberikan ini padamu juga. Pergi. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan avatar di depannya juga langsung berubah menjadi sinar cahaya api surgawi yang mengalir. Dalam sekejap, ia sudah tiba di depan singa jantan. Namun, ia tidak langsung mengirimkannya sendiri ke dalam mulut singa jantan ini. Xiaoyan masih ingin melihat kekuatan sebenarnya dari avatar ini. Tentu saja, dia tidak bisa cemas. Terlebih lagi, meski singa gila ini tidak punya otak, setidaknya ia masih memiliki naluri binatang buas. Kekuatan avatar ini cukup kuat. Jika binatang ini tidak berani menelannya, itu akan sangat merepotkan. Lebih baik membiarkan avatar ini menyerang. Di satu sisi, dia bisa melihat kekuatannya. Di sisi lain, dia bisa membuat marah binatang ini dan membuatnya mengambil inisiatif untuk menelan avatarnya. Pada saat itu, secara alami ia akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Tubuh avatar itu baru saja berhenti ketika banyak set keterampilan Do yang kuat terus-menerus terlempar keluar dari telapak tangannya. Mereka dengan liar dan keras menabrak singa jantan. Menjadi avatar Xiaoyan, avatar itu sehalus air mengalir saat menggunakan keterampilan Do Xiaoyan. Pada akhirnya, avatar ini benar-benar menggunakan reinkarnasi Anggui Buddha dan api teratai Anggui Buddha pada saat yang bersamaan. Satu di masing-masing tangan. Kekuatan semacam itu menyebabkan seseorang menjadi sangat terkejut. Tentu saja, aura yang dipancarkan kedua keterampilan Do ini saat ini hanya lebih kuat dari aura yang diaglomerasi Xiaoyan ketika dia menjadi seorang doseng. Dari sudut pandang Xiaoyan saat ini, hanya ini saja tidak cukup untuk melukai binatang jahat ini secara serius. Seperti yang diharapkan, meskipun teratai api dan lempengan api tampak sangat kuat, mereka ditelan seluruhnya oleh singa jantan saat mereka diusir. Setelah berulang kali diserang oleh avatar ini, naluri kecil yang dimiliki binatang ini ditutupi oleh amukan yang membubung ke langit. Ia melebarkan mulutnya yang besar dan kekuatan hisap yang liar dan keras lainnya dikeluarkan dari mulutnya. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mundur ketika dia melihat ini. Sebuah pemikiran juga muncul pada saat yang bersamaan. Kilatan juga melintas di mata avatar saat ini. Segera, tubuhnya bergerak dan menyerang secara eksplosif ke arah mulut singa jantan. Jarak 1000 meter ditempuh dalam sekejap. Namun, singa jantan menelan avatar Xiaoyan ke dalam perutnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, api binatang buas yang menyala-nyala di dalam tubuh singa jantan tiba-tiba menerkam ke arah avatar tersebut seperti seekor harimau lapar yang menerkam mangsanya. Itu dimaksudkan untuk menyempurnakan avatar sepenuhnya dalam sekali jalan. Api surgawi yang menyelimuti tubuh avatar itu tiba-tiba meledak saat memasuki mulut singa jantan. Hal ini menyebabkan api binatang buas yang mengelilingi avatar itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan pada saat ini.
Kekuatan api surgawi benar-benar tak tertandingi. Meskipun api binatang itu jelas tidak biasa, ia tidak mampu menekan api surgawi Xiaoyan di bawah kendali pribadi Xiaoyan. Api surgawi memang layak menjadi raja api. Ketika api binatang buas itu tersebar, aura Avatar tiba-tiba naik ke puncaknya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat dan mendominasi. Segera, itu tidak bertahan lebih lama lagi. Kakinya tiba-tiba menginjak dan tubuhnya meminjam kekuatan untuk menyerang bola api binatang di depan dada singa jantan. Kemanapun ia lewat, api binatang di sekitar tubuhnya dipisahkan secara paksa karena aura hebat di sekujur tubuhnya. Terbuka jalur api untuk Avatar. Bola api juga sepertinya merasakan aura Avatar. Rasa bahaya tanpa sadar muncul di hatinya. Api yang awalnya sangat liar dan ganas tiba-tiba meletus pada saat ini. Gelombang demi gelombang panas yang membumbung ke langit berulang kali menyapu, berubah menjadi banyak singa api ganas yang mengaum dengan marah ke langit di sekitar tubuhnya. Hal ini menyebabkannya tampak lebih sombong. Namun, Avatar itu sama sekali tidak peduli tentang hal ini. Saat mendekat, tubuh Avatar itu sekali lagi bergetar. Api surgawi yang awalnya tersebar, sekali lagi muncul entah dari mana dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Pada saat yang sama, Doki yang menakutkan milik Kaisar setengah bintang 1 di dalam tubuh Avatar juga mulai menggumpal dengan cepat di saat ini. Tubuh aslinya yang padat dan seperti zat juga mulai menjadi transparan. Dalam beberapa saat, ketika tiba di depan Xiaoyan, tanpa menunggu avatarnya bergerak, banyak singa jantan yang diaglomerasi dari api binatang itu, yang tidak kalah dengan beberapa binatang ajaib yang menakutkan, sudah membawa aura yang membumbung ke langit saat mereka menyerang Avatar Xiaoyan. Api surgawi yang membungkus Avatar itu sekali lagi terpisah pada saat ini. Saat itu dengan cepat berubah. Itu juga berubah menjadi banyak naga api cantik yang dengan sigap berputar-putar dan bertemu dengan sekelompok singa jantan. Di depan api surgawi, meskipun api binatang itu memiliki kekuatan Kaisar setengah bintang 8, ia masih tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Terlebih lagi, masih ada tubuh asli Xiaoyan di dunia luar. Jika seseorang membicarakannya, Xiaoyan saat ini sudah bisa dianggap sebagai roh api surgawi yang istimewa. Dengan begitu banyak api surgawi berkumpul di tubuhnya, kekuatan api surgawi yang dimiliki Xiaoyan sudah tidak kalah dengan roh api surgawi sejati. Jika bukan karena kekuatannya yang tidak mencukupi, api binatang ini saja tidak akan memiliki kualifikasi untuk melompat-lompat di depannya. Saat singa api ditekan, energi di dalam tubuh Avatar telah sepenuhnya diaglomerasi menjadi mutiara yang berkilau dan indah bagaikan mutiara yang berkilau. Namun, di bawah penampilan cantik ini, ia juga memiliki kekuatan menakutkan, yang bahkan Kaisar setengah bintang 8 tidak akan berani meremehkannya. Ketika mutiara itu benar-benar diaglomerasi, Xiaoyan juga mengirimkan pemikiran di dalam hatinya. Segera setelah itu, Avatar yang sudah hampir tidak terlihat, membawa energi menakutkan yang merupakan satu-satunya energi yang benar-benar terwujud saat ia bertabrakan dengan api asal singa jantan. Segera, dunia berguncang. Segala sesuatu dalam radius 10.000 mil dari singa jantan langsung runtuh pada saat ini, berubah menjadi kehampaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, ada pusaran energi yang sangat besar dan menakutkan di dalam tubuh singa jantan. Itu seperti lubang hitam, memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan yang menyebabkan jantung setengah kaisar berdebar. Tubuh besar singa jantan yang awalnya menutupi langit seperti sepotong daging yang telah dilemparkan ke dalam penggiling daging pada saat ini, karena langsung terkoyak oleh pusaran energi yang sangat menakutkan. Bersambung ke bab selanjutnya.